sudut ini adalah senyawa karbon. Jadi kalau saya tuliskan ulang seperti ini ya. Sini C, 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 C. Jadi seperti ini. Kemudian ada dua rangkapnya. Terserah mau gimana aja. Nah, dan setiap karbon akan mengikat satu hidrogen. Jadi di sini sebenarnya ada hidrogen satu ya. Ini hidrogen satu, sini satu, sini satu, sini satu, dan sini satu. Pak, kenapa cuma satu Pak? Ada yang bisa jawab? Karena itu udah rangkap, Pak. Jadi dia saling. Jadi yang harus kalian lihat, C ini maksimal dia bisa mengikat berapa senyawa? 4 ya. Kalau kita lihat di sini, ini udah dipakai 2 ya kan? Iya. Di sini 1 dan 3, sisa 1. Makanya dia cuma bisa mengikat 1. Nah, dari sinilah asal karakteristik dari si senyawa benzen ini. Makanya senyawanya itu benzen biasanya formulanya adalah C6H6 dan strukturnya itu selalu planar ya teman-teman semua. Planar itu bagaimana? Planar itu yang datar. Kalau kemarin kita sudah bahas ya, ada yang strukturnya bentuk perahu, ada yang bentuknya kursi dan seterusnya kan. Ada yang planar. Nah, benzen itu tidak bisa membentuk struktur kursi dan perahu, selalu planar seperti ini. Kenapa? Karena tidak mungkin dia membentuk lekuk-lekukan. Kenapa? Karena ini ikatan rangkapnya di sini dia sudah membuat strukturnya menjadi rigid atau kaku. Makanya disebutnya selalu planar. Dan biasanya untuk karakteristik lain, untuk jarak antar ikatan antar atom ini biasanya selalu sama ya. Jadi jaraknya akan selalu sama ya di berapapun itu. Dan untuk stabilitasnya dia cukup stabil karena memang di sini lokalisasi elektron cukup bagus. Dan ada istilah namanya itu adalah resonansi. Resonansi elektron itu yang gimana maksudnya? Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini kan elektron di setiap ikatan atom ini ada elektronnya. Kemudian elektron ini bisa saja berpindah tempat. Jadi misalnya elektron yang dari sini misalnya pindah ke sini. Nah, perpindahan elektron ini menyebabkan elektron lain ikut berpindah, jadi bergeser. Pada saat satu elektron pindah, maka yang lain pasti akan ikut bergeser. Gak mungkin dia dempet-dempetan. Ya, jadi pada saat elektron ini pindah, maka elektron yang di sini akan pindah ke sini, otomatis yang di sini akan pindah ke sini. Ya. Nah, sehingga pada saat terjadinya delokalisasi elektron ini atau terjadi resonansi, maka strukturnya, posisi kata rangkapnya juga akan berubah ya. Yang awalnya seperti itu jadi seperti ini. Beda nggak? Ya. Yang awalnya sini, jadi dia pindah ke sana. Tapi yang mana yang benar? Semua benar. Dua-duanya benar. Makanya ada penulisan lain lagi, penggambaran strukturnya. Penggambaran yang lain itu seperti ini. Jadi langsung ditulis bulat. Cincin. Betul. Artinya apa? Artinya ya kita tidak bisa mengamati kapan posisi ketan rangkapnya di sebelah sini atau di sebelah sini. Jadi kita menganggap bahwa karena elektronnya terus-menerus beresonansi, maka dia akan selalu berpindah setiap waktu. Sehingga untuk memudahkan kita tulis bulat seperti ini. Tapi apakah bisa menulis dengan dua jenis yang di atas? Boleh ya. Semuanya benar, tiga-tiganya. Paham sampai sini ya teman-teman semua? Paham ya? Yang di zoom paham? Kelihatan banget. Di papan kelihatan nggak yang di zoom? Saya merekam yang di sih, Pak. zoom di gambarnya nih. Tuh, kelihatan nggak? Jadi kayak zoom sih, Pak. Kurang kelihatan ya, mau maaf aja nih. Gimana ya? Nanti tanya yang di offline ya. Ngerekam kok, Pak. Oke, ada yang rekam. Nah, kemudian ada aturan Haeckel. Jadi aturan Haeckel ini aturan yang mengatur ya apakah senyawa itu bisa disebut sebagai senyawa
senyawa aromatik atau anti aromatik atau non aromatik. Jadi kita melihat suatu senyawa itu berdasarkan pemenuhannya di aturan akal ini. Jadi misalnya kalau ada satu aturan pun yang tidak dipenuhi maka tidak bisa dinyatakan sebagai senyawa aromatik. Jadi suatu senyawa kalau memenuhi semua aturan ini baru dikatakan sebagai aromatik. Ya sama kayak misalnya ada aturan mahasiswa Cepada. Kalau ada satu aturan yang tidak dipenuhi maka dia tidak disebut sebagai mahasiswa Cepada. Ya, sama. Senyawa aromatik juga seperti itu. Nah, aturan Haskell itu dia harus punya kalau bahasanya ya. Jadi aturan senyawa aromatik itu yang pertama strukturnya harus planar, yang pertama ya. Jadi strukturnya harus seperti ini. Tidak boleh bentuknya seperti kursi atau seperti perahu, itu tidak boleh ya. Jadi strukturnya harus planar nih seperti ini. Kemudian dia harus punya konjugasi full ya. Konjugasi itu yang bagaimana minggu lalu sudah disebutkan. Konjugasi bagaimana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Saya kasih nilai plus kalau bisa jawab. Konjugasi yang bagaimana? Yang di Zoom ada yang bisa jawab senyawa konjugasi itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Yang di Zoom tidak ada suara. Mungkin lagi pada tidur ya. Oke, ada yang bisa jawab senyawa konjugasi yang bagaimana? Senyawa konjugasi itu adalah senyawa yang memiliki ikatan pi, tetapi dia terhubung satu dengan yang lain dan hanya dijembatani oleh satu ikatan tunggal. Maksudnya bagaimana? Nah, bisa dicontohkan dengan senyawa kanai atau argen. Misalnya seperti ini. Kalau kalian lihat seperti ini maksudnya adalah senyawa rantai karbon ya. Setiap sudutnya ini adalah karbon. Biar mudah menulis daripada tulis C3, C2 dan seterusnya. Nah, misalnya di sini ada ikatan nangka. Kemudian sini ada ikatan lagi. Sekarang kita tambah satu lagi ya. Ini ada ikatan nangka. Kalau kita lihat syaratnya tadi, ikatan konjugasi itu adalah masing-masing ikatan rangkapnya dia hanya terhubung satu ikatan tunggal ya. Berarti yang ini terkonjugasi. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Misalnya nih, ini di sini. Apakah terkonjugasi? Enggak. Kenapa nggak terkonjugasi? Karena salah. Karena jaraknya 2 ikatan tunggal ya. Jadi tidak konjugasi. Nah, jadi syarat untuk senyawa itu disebut sebagai aromatik yang pertama dia harus siklik dan planar, bentuknya harus cincin dan strukturnya planar. Kemudian dia punya konjugasi penuh. Nah, konjugasi penuh itu maksudnya apa? Konjugasi ikatan rangkapnya itu harus full pada cincinnya tadi. Jadi kalau tidak, misalnya tidak terpenuhi, berarti tidak. Maksudnya bagaimana? Misalnya saya gambarkan lagi ya. Pakai ini aja deh. Misalnya ini kan ada 3 ikatan rangkap ya. Apakah full? Apakah mungkin kita nambahkan lagi ikatan rangkap? Enggak bisa. Nah, misalnya saya hapus satu, Tidak terkonjugasi. jadi nggak full ya. Berarti dia tidak aromatik. Kalau kurang satu aja ikatan rangkapnya, posisinya dimanapun itu, berarti dia tidak aromatik. Tapi kalau sudah seperti ini aromatik. Ya, paham? Paham ya? Nah, baru disebut sebagai aromatik. Nah, yang ketiga itu jumlah elektron pi-nya itu harus 4n plus 2. 4n itu n-nya itu adalah jumlah cincinnya. Jadi misalnya cincin cuma 1 berarti tinggal 4 kali 1 tambah 2. Berarti jumlah elektron pi-nya harus 6. Maksimal ya. Jadi kalau kalian lihat jumlah elektronnya apakah 6 di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Gimana coba cara hitungnya? Hitung di ikatan rangkapnya ya. Iya. Jadi di 2 ini berarti ada sisi 1, di 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau ada 2 cincin tinggal dimasukin ke rumus ini 4 kali
semuanya sudah terpenuhi, maka bisa disebut sebagai senyawa aromatik. Nah, ini beberapa contoh ya untuk jumlah elektron P masing-masing senyawa ya. Benzena ini ada 6, kemudian piridin juga sama, imidazol, naphthalena ya. Kemudian siklopentadiene anion ya. Dan ini semuanya senyawa aromatik. Nah, lalu bagaimana senyawa yang anti aromatik? Kalau anti aromatik itu yang pertama jumlah elektron P-nya kurang. Jadi dia kalau aromatik itu 4N plus 2, kalau yang anti aromatik itu 4N saja. Ada plus 2-nya. Jadi elektronnya maksimal bisa jadi cuma 4 ya. Kalau misalnya cincin cuma 1, kalau misal cincinnya 2 berarti cuma 8. Jadi tidak memenuhi jumlah elektron. Bisa jadi strukturnya sama-sama siklik seperti ini, sama-sama planar. Paham? Nah, kalau yang non aromatik tentu saja dia tidak memenuhi mungkin 2 atau lebih syaratnya tadi. Misalnya dia tidak berbentuk siklik. Kalaupun siklik dia tidak planar. Yang maksudnya bagaimana? Misalnya dia cuma seperti ini aja. Tidak ada ikatan angka 2-nya. Jadi ini kan namanya siklohexana aja biasa ya. Atau mungkin kayak struktur karbohidrat yang strukturnya seperti ini ya. Terus gimana ya? Saya juga lupa gambarnya. Agak naik gini sedikit. Misalnya ini hidrogen OH-nya kan, ini tidak planar. Ya, siklik tapi nggak planar. Jadi ini tidak termasuk aromatik ya. Jadi yang non aromatik itu cukup gampang. Jadi salah satunya yang tidak dipenuhi dan jadi non aromatik. Ya. Oh sorry, tiga-tiganya tidak dipenuhi berarti non aromatik. Tapi kalau misalnya salah satu yang dipenuhi, salah satu dari 3 aturan ini tidak ada yang dipenuhi atau ada yang tidak dipenuhi, berarti dia masuknya anti aromatik. Jadi misalnya nih, dia siklik misalnya, siklik dan planar, ya terus terkonjugasi ternyata jumlah elektron P-nya kurang ya, harusnya 4N plus 2 tapi dia cuma 4N, maka dari itu dia anti aromatik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan Rahma. Untuk anti aromatik kan tadi salah satunya nggak terpenuhi dia anti aromatik. Tapi kalau misalnya yang anti aromatik itu cuma jumlah elektron P aja yang tidak dipenuhi. jadi harus gitu ya Pak? Ya, jadi misalnya karena pasti kalau misalnya dia siklik dan planar terus terkonjugasi, ada kemungkinan dia punya jumlah elektron yang sudah terpenuhi, ada juga kemungkinan yang tidak. Atau mungkin bisa nih, misal ini kan kayak tadi ya, kayak jumlah ini tapi cuma dikurangi 1, ini kan masih terkonjugasi, tapi jumlah elektronnya Jadi berkurang. tidak memenuhi ya jumlah elektron P-nya. Jadi dia anti aromatik. Ada lagi? Silakan. Kan non aromatik tadi disebutkan kalau semua tidak terpenuhi. Gimana kalau misalnya dia jumlah elektronnya terpenuhi, terus misalnya siklik tapi tidak terkonjugasi, itu masuknya non aromatik? Masuknya yang anti aromatik. Oh, meskipun jumlahnya Iya, sesuai. jadi antara itu juga bisa sih sebenarnya. Kalau yang non aromatik ini syaratnya tidak memenuhi semua. Jadi syaratnya tidak memenuhi semua. Misalnya kalaupun dia siklik planar misalnya, tapi misalnya tidak terkonjugasi, artinya berarti kan dia tidak ada ikatan atom sama sekali kan? Oh ya, jumlahnya dong otomatis berkurang. Secara otomatis akan Iya. gugur ya. Iya benar. Oke, sampai sini. Ada lagi? Sudah Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh senyawa aromatik dan heterosiklik ya yang banyak ditemukan di bidang farmasi. Misalnya ada senyawa piridin ya. Biasanya piridin ini banyak juga nih di strukturnya di obat-obatan. Pernah dengar obat calcium channel blocker CCB ya di farmakologi, obat anti hipertensi. Kan ada 2 jenis tuh.
strukturnya itu struktur piridin. Jadi nama piridin itu dari struktur atau kerangka utama dari si senyawanya. Contohnya apa? Ada yang masih ingat? Udah belajar farmakologi? Yang kerja di klinik apotek rumah sakit? Arin. Kamu kerja di klinik ya? Oh, di apotek ya, iya itu maksudnya. Contoh obat CCB yang non dihidropiridin apa? Non dihidropiridin. Ada yang lain? Yang mana nih yang senior yang kerja di klinik? Nah, sampingnya tuh 2 orang tuh. Tahu kan yang CCB ya? Ini CCB, kalsium channel blocker, yang biasa diberikan pada pasien hipertensi. First line. iya bisa no. Bisa. Amlodipin ya. Amlodipin itu non dihidropiridin. Kalau yang dihidropiridin yang apa? Mil akhirannya. Verapamil. Alipri, oh iya. Beda. Oh beda ya. Kalau ini ARB ya. Captopril dan kawan-kawan itu bukan CCB ya. Verapamil dan kawan-kawan itu ya. Yang dihidropiridin. Ini siapa ini? Coret layar saya. Kemudian ada contoh imidazol ya. Imidazol ini banyak di antibiotik dan antifungal ya. Contohnya apa obatnya? Apa? Ada langsung ya? Oh iya. Ya. Kemudian ada yang furan, ya cincin furan. Masih ingat ya cincin furan ya? Di karbohidrat. Sudah lupa semua Pak? Pak kalau Tiap macam kuliah tuh offline yang saya tanya enggak? kalau Aduh, saya nggak mau ikut offline lagi. Kemudian ada heteroatom dan punya ini ya, piofen sama purin. Ya, jadi ini contoh-contohnya memang struktur dasar dari banyak sekali obat yang sudah digunakan secara klinis. Oke, bagaimana tata nama senyawa aromatik? Jadi tentu saja untuk penamaannya itu ada aturannya ya, dan biasanya ada apa ya istilahnya, dia mengikuti ada skala prioritasnya kalau seandainya banyak konsumsi yang terikat pada cincin aromatiknya itu. Nah, untuk secara impact itu biasanya tulisannya mirip ya kayak yang alkena dan alkena akunda. Jadi kita melihat cincin utamanya itu segi apa. Jadi misalnya kalau segi 6 berarti namanya induknya benzen ya. Tapi kalau seandainya dia ditambahkan fungsi yang lain, maka tinggal itu dilihat substituennya apa. Jadi misalnya ditambahkan C3 berarti kan metil ya. Berarti metil benzen dan seterusnya. Kalau ditambahkan NH2 misalnya ya, berarti amino benzen dan seterusnya. Kalau misalnya ditambah C2H5 berarti etil benzen. Kalau ditambahkan OH misalnya hidroksi benzen dan seterusnya. Kalau ini cuma nama trivial ya teman-teman semua. Trivial itu nama pasar. Ya, nama yang biasa orang sebutkan karena biasanya jarang sekali nih ya sebutkan apa kimianya. impactnya. Oh Nanti iya. orang saya mau beli hidroksi benzen fenol ternyata ya, atau misalnya saya mau beli mani benzen ternyata poluen. Orang-orang ini tahunya poluen ya. Poluen ini salah satu bahan organik yang biasa dipakai untuk ekstraksi atau melakukan senyawa-senyawa yang non polar karena memang sifatnya non polar. Jadi pada dasarnya kita secara impact menyebutkan nama benzen dulu, baru tinggal dilihat nanti substituennya itu apa. Jadi misalnya nih seperti contohnya di sini. Misalnya ya, ini gambar saya jelek, mohon maaf ya. Tidak seniman saya. Misalnya kita tambahkan di sini C3. Jadi namanya adalah metil
metil tinggal strip benzen. Gampang ya? Metil benzena ya. Nah, tapi seandainya CH3 ini kita ganti jadi C2H5, jadi namanya C2 metil benzen. benzena. Nah, masalahnya muncul nih. Ini kan baru satu nih. Iya. Seandainya dia banyak ikatannya, Kayak bagaimana peraturannya akan berbeda. Jadi misalnya kalau ada substituen lebih dari satu, maka ada istilah yang disebut sebagai orto, meta, dan para. Nah, si orto ini yang pertama ya. Orto ini kalau posisinya itu berdekatan, langsung sebelahan. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih, di sini ya. Ini CH3, misalnya kita tambahkan di sini C2H5 misalnya ya, atau CH3 lagi. Nah, ini disebut sebagai posisi orto ya, karena langsung bersebelahan. Ini orto. Nah, kemudian namanya sih. yang kedua ada posisi meta. Posisi meta ini posisinya kalau dua substituen itu berjarak satu karbon. Jadi maksudnya gini. Jadi misalnya ada gambar seperti ini. Di sini satu CH3, di sini C2H5 misalnya. Nah, ini kan ada jarak di tengah ini ya. Iya. Ini namanya meta. Meta ya. Bener ini. Kalau di daerah saya, kalau meta itu gila ya. Jadi ini meta nih, di posisi meta ada jarak satu karbon di tengah-tengahnya. Paham? Nah, yang ketiga ada para. Kalau para lebih gampang. Para itu posisinya berseberangan. Ya, jadi misalnya saya gambarkan dulu di sini ya. Misalnya di sini ada CH3, di sini ada C2. Nah, ini adalah posisi para berseberangan ya. Pokoknya dia seberang-seberangan. Satu di depan, satu di belakang, tapi di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Gaib SPC ya. Sampai di sini paham? Paham. Jadi hafalkan dulu posisi orto, meta, dan para ya. Nah, kemudian setelah hafal posisi orto, meta, dan para, tinggal kita sebutkan saja namanya. Jadi misalnya nih, misalnya ada yang kalau orto pasti sebelahan kan, berarti karbon nomor 1 pasti antara dua ini ya. Jadi misalnya entah di sini atau di sini. Jadi terserah. Misalnya kalau kita mulai menamakan di sini, berarti yang ini nomor 2 selalu. Jadi urutannya pasti ke sana. Tapi kalau misalnya kita menomorkannya di sini, berarti ini yang nomor 2. Gak mungkin nomor 2-nya di sini ya. Gak mungkin. Jadi misalnya dari nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ya, tinggal ditulis sesuai dengan kaidahnya kemarin. 1, kemudian diikuti dengan urutan alfabet. Jadi misalnya 1 metil, kemudian 1 metil, 2 etil benzen misalnya ya, dan seterusnya. Atau jangan lupa menuliskan dulu orto ya. Orto kalau silakan, kalau mau keluar langsung aja kamu tulis ya. Selama tidak mengganggu yang lain langsung nyelonong aja. Jadi seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, orto kemudian 1,2 kemudian diklorobenzena. Jadi ada yang bisa menuliskan strukturnya ini seperti ini. Struktur senyawa ini orto 1,2 dikloro Namanya ada 2 berarti. benzena. Ada yang bisa tulis gambar di depan? Yang mau nyoba? Mau nanya? Masih sih mau nanya, saya lagi ngasih tugas ini. Mungkin apa? Aku bisa. Silakan ada yang mau nulis, Sabar. mau menggambar strukturnya. Coba gambarkan struktur orto 1,2 klorobenzena. Boleh nyoba nggak Pak? Silakan, boleh. Siapa? Monika. Siapa sih? Citra Monika, Pak. Jauh bener ya. Oke, Citra Garden. Keras ya? Sini.
ujian pertama membuka tutupan spidol ya. Di sini dong, udah saya hapusin di bawah. Biasanya kalau saya dulu pas kuliah ada gambar yang ada buku yang memang khusus untuk menggambar seperti ini. Tinggal ikuti saja. Bentuknya kayak sarang lebah ya di dalamnya. Lucu. Apa tuh namanya tuh? Ortodiklorobenzena. Gimana Citra? Udah selesai? Ada yang mau memperbaiki? Sama? Mau nyoba? Maju ke depan. Ini tuh beda senyawa kan Kak? Beda senyawa. Tuh. Ini nanti kotor tangannya. Tutupnya ini Citra. Iya. Terus? Sudah? Ada lagi yang mau memperbaiki? Kan itu dua senyawa sih. Ya itu dua senyawa ya. Jadi ini 1,2 diklorobenzena sama asam aminobenzoat itu beda. Saya suruh nulis yang ini aja. oh iya. Nah, Citra mau memperbaiki. Kira-kira ada yang kurang? Ada yang mau memperbaiki? Aziz? Lagi memproses. Masih mau memperbaiki Rahma? Kira-kira kurangnya di mana? Di mata saya sempurna Pak. Ini tuh tiga Kak. Di mana? Tapi kalau gini jadinya Ya, emang udah orto. Tapi ada yang kurang. Ada yang tahu kurangnya di mana? ini. Ya silakan diperbaiki ya coba. Oh, cincinnya. Iya, benzen ya. Benzen harus seperti ini. Oh. Kalau dia tidak ada bulatannya, artinya tidak ada ikatan rangkap yang beresonansi di situ. Artinya dia cuma senyawa sikloheksen aja, sikloheksana. Jadi kalau misalnya tidak ada cincin, namanya bukan 1,2 diklorobenzena atau bukan ortodiklorobenzena ya. Tapi namanya adalah 1,2 diklorosikloheksana ya. Jadi beda. Oke, ini yang pertama ya. Coba tuliskan yang para aminofenol. Pilihannya bisa misalnya pakai P atau para aminofenol atau bisa 1,4 aminofenol. Jadi tidak harus ditulis Masa para kata 1,4 aminofenol itu kayak mana? Salah satunya saja sudah benar. Dia mau nulis para aminofenol. Berarti ada gugus aminonya sama Ada fenolnya. Gimana kira-kira? Fenol ini lihat nih. Oh, fenol itu benzen ada OH-nya. Tinggal ditambah struktur gugus aminonya ya. Ih, mau nyoba Ada yang lagi. nyoba? Tambah boleh Tahu, Kak. Rama. Tahu. Citra mau nyoba lagi? Rama dulu ya. Rama. Siapa tahu Rama salah. Enggak benar pasti itu mah. Gak apa-apa. Pertama memang seperti itu. Ada fenolnya, kemudian ada aminonya. Posisinya para. Ini suara saya terdengar nggak yang di zoom ini? Kedengaran ya, oke aman ya. Amino masa air mati. Ya nggak apa-apa. Selain aja dulu. Dua, Kak. Kayak dua. Kayak tiga. Kayak tiga, Tiga. tapi dua itu, dua. Dah, benar. Mana yang lain? Benar itu. Sah? Benar enggak sih? Harusnya. Sayang sekali waktunya habis. Harusnya Jadi kita mulai jam berapa? 9.30 ya? Masih banyak, masih banyak. Oke, ada lagi yang mau memperbaiki? Rama udah? Sudah? Sudah? Kira-kira gimana
aminonya dulu, mau tulis fenolnya dulu, tinggal ditambahkan. Silakan Citra, kenapa? Mau nanya Pak, itu kan amino itu nama IUPAC-nya, terus fenol itu kan nama pasarnya. Emang boleh dicampur-campur gitu ya Pak kalau penamaan? Boleh aja, tapi sebaiknya Sesuai. disesuaikan. Ya. Tapi kan ini namanya adalah apa namanya? Dia nama trivial ini ya, nama pasar. Ya. Kenapa? Karena NH2 ini di mana-mana tetap namanya amino. Mau IUPAC mau apapun amino disebutnya ya. Iya Pak. Beda lagi misalnya kalau NH-nya bukan NH2, tapi NH atau NH3, bukan amino. Ya. Ada yang disebut amida, ya, dan seterusnya. Tergantung dari jumlah hidrogen yang terikat pada nitrogen. Oke, kenapa disebut sebagai para? Karena posisinya berseberangan antara OH dengan NH. Paham? Oke, ada yang tahu bentuk paracetamol bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Paracetamol. Berarti Para, posisinya ada para, setamolnya tuh kemudian ada tamolnya. iya Terus asetamino. ada gugus asetatnya. Asetam. Kemudian ada Meno. ada gugus NH-nya juga, tapi dia terikat ke gugus karboksilatnya. Terus di bawahnya ada OH-nya. Paham? Enggak. Kalau nggak percaya silakan dicek di Google. Nah seperti itu ya. Kemudian ini contoh-contoh nama obat yang memang mengikuti aturan ini ada di farmasi ya. Misalnya ada aspirin, ya, sama asetil salisilat dan Iya itu. Asetil. N itu posisi normalnya ya. Kan ada tuh N benzoat atau N butana dan sebagainya. Oke, bagaimana reaksi dari senyawa-senyawa aromatik? Bisa hapus ya. Ih cantik banget sampai pusing lihat. Bisa juga dihapus. Oke. Nah, untuk reaksi senyawa aromatik itu sebenarnya masih sama ya dengan reaksi senyawa alkena dan guna kemarin. Di sini kita menggunakan reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu adalah reaksi substitut, dari bahasa Inggris substitut atau penggantian ya. Jadi kita ganti salah satu atom yang ada di strukturnya dengan atom lain. Bisa jadi dengan fungsi yang lain atau memang atom lain yang sejenis. Nah, untuk reaksi substitusi di senyawa aromatik itu ada namanya substitusi elektrofilik. Jadi kita ganti atom yang ada di cincin aromatiknya dengan senyawa elektrofilik. Elektrofilik itu apa? Elektrofilik itu adalah atom-atom yang miskin elektron. Gampangnya seperti itu. Atau yang ionnya positif ya. Jadi misalnya nih ada Br2 ya. Jadi ini kalau dipecah misalnya kita tambahkan UV ya atau panas, dia akan menghasilkan strukturnya seperti ini ya. Ini elektronnya ini akan diambil oleh semua oleh Br yang ini sehingga salah satunya jadi Br min dan satunya lagi adalah plus dulu dan satunya lagi adalah Br min. Yang min inilah yang elektronnya banyak, sedangkan ini miskin melintir ya miskin ya. Nggak punya. Jadi seperti ini nanti punya apa yang melintir ya. Terus nanti si Br ini akan bereaksi atau si miskin ini Iya segitunya ya. si miskin ini akan bereaksi ya dengan senyawa-senyawa yang kaya. Ya, ibarat kata si miskin ini akan nyari sumbangan nih ke si kaya nih ya. Biar ada lah buat makan gitu.
Nah, karena si senyawa aromatik ini banyak sekali elektronnya, simpanannya banyak nih dia nih ya. Lihat aja nih cincinnya apa namanya, ikatan rangkapnya aja ada 3 nih, elektron sudah ada 6 di situ. Nah, si ini dia akan bereaksi di sini ya, dengan si BR ini, sehingga pada saat si BR yang miskin ini, senyawa yang miskin ini, dia akan menggantikan posisi salah satu hidrogen yang ada di senyawanya ya. Jadi ibarat kata di sini kan pasti ada hidrogen ya. Satu hidrogen kan di tiap-tiap ini. Ya, gampang kalian membayangkannya. Nah, si miskin ini dia akan datang ke si kaya. Kemudian karena si kaya ini, karena si miskin ini datang ke si kaya pasti harus memberi ya. Sehingga nanti dia berikatan dulu di sini. Kemudian proses penempelan si miskin ini Harus ada akan penekanan. menyebabkan terjadinya delokalisasi, jadi dearomatisasi. Jadi ikatan rangkapnya akan putus satu ya. Yang awalnya bulat seperti ini jadi seperti ini. Kemudian akan menyebabkan salah satu dari karbonnya yang ini dia bermuatan positif. Jadi datang si BR-nya berikatan dulu jadi seperti ini, BR. Kemudian si BR ini, si kaya ini nih harus tetap kaya nih. Istilahnya kehidupan dia harus tetap stabil. Meskipun dia sudah memberi si miskin misalnya ya. Bagaimana caranya? Maka salah satu hartanya harus dilepas ya. Jadi ini si hidrogen ini dia akan dilepas ya. Elektronnya masuk ke sini lagi sehingga bentukannya akan tetap aromatik ya. Jadi karena di sini sudah ada dilepas lagi, jadi ini elektronnya akan terisi kembali ya di sini. Sehingga posisi tetap aromatik dan posisi si hidrogen ini digantikan oleh si miskin tadi. Jadi si miskin ini udah gak miskin lagi nih dia, ya, udah jadi pembantu si kaya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi udah tergantikan. Jadi mudahnya seperti itu ya. Jadi ada penggantian. Jadi si senyawa atau atom yang elektrofilik. Jadi elektrofilik itu adalah yang miskin elektron. Dia akan menyerang si senyawa aromatiknya tadi. Nah, pada saat proses penyerangan ini akan menyebabkan terjadinya pembentukan senyawa kation, karbokation di struktur benzennya. Kemudian setelah itu sebenarnya nggak sampai sini ya. Sebenarnya nggak sampai sini. Ada tambahannya lagi ya. Misalnya dia harus ada basa, senyawa basa. Dalam hal ini bisa basa Lewis ya. Katakanlah contohnya AlCl3 ya. AlCl3 ini jadi senyawa basa yang nanti akan menstabilisasi si senyawa ini. Jadi nanti senyawa yang dilepas oleh si ini ya, dia akan ditangkap kembali oleh si AlCl3 ya. Jadi biar keseimbangannya tetap terjaga. Apa begitu ya? Jadi tidak harus AlCl3, misalnya bisa senyawa-senyawa lain, bisa H2SO4 dan seterusnya, tergantung dari jenis reaksinya nanti yang akan kita bahas. Sampai di sini konsep dasarnya paham? Paham ya? Saya hapus? Hapus dulu. Nanti kita gambarkan. Ada pertanyaan? Teman-teman? Yang di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada Pak, kami bisa baca sendiri. Jago ya. Dijelasin aja nggak paham, apalagi baca sendiri. Tersesat ya. Ya. Yesus itu turun untuk meluruskan domba tersesat ya. Jadi bertanya lah guys. Bagi yang Kristen, yang Islam bagi Muhammad. Ya. Aziz? Sesat. Bapak izin bertanya. Silakan Citra. Kan tadi Apa? benar Pak menyelesaikan kata. Pertanyaan aja lupa ya, apalagi materi.
BR tadi ya kan, yang miskin tadi kan udah jadi kaya gara-gara ada si asamnya, si basa. Bukan. Si BR tadi jadi kaya karena dia berikatan dengan si kaya. Oh iya. Bukan menjadi kaya juga sih, dia kebutuhannya terpenuhi. Ya. Terus Iya, terus kan ditambahkan basa untuk agar apa tadi? agar apa? Menangkap haknya. Jadi hanya ini dia biar nggak miskin, gimana sih? Iya. Buat circle Jadi dia baru. menggeser seseorang yang ada di dalam. Ya ibarat kata misalnya nih, kamu mau kerja di Cepada tapi lowongannya full. Harus ada yang keluar dulu kan? Baru bisa kamu gantikan. Namanya juga reaksi substitusi ya, penggantian. Ya sama kayak main bola ya, misalnya jumlah pemain bola kan 11 ya. Ya, pada saat yang pemain cadangan mau masuk, pemain utamanya harus keluar dulu. Paham? Nah, di sini kebetulan di cincin benzen ini pemain utamanya adalah hidrogennya. Hidrogen inilah nanti yang akan digantikan dengan senyawa yang lain. Nah, agar si hidrogen ini tidak ngambang aja, dia harus ada yang menangkap. Yang tadi salah satunya contohnya misalnya pindah tim dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi sih, Kira? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke Pokoknya gitu. mekanismenya ya. Sebenarnya tadi udah dijelaskan sih sebenarnya mekanismenya. Jadi untuk reaksi substitusi elektrofilik dari senyawa aromatik itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama itu serangan elektrofilik dulu. Jadi senyawa yang elektrofil tadi dia akan menyerang senyawa aromatiknya. Ya, salah satu dari cincin tadi. Ya, tentu saja dia harus ada pemutusan dulu dengan senyawa yang berikatan, sama kayak yang saya jelaskan tadi. Misalnya kalau misalnya kita pakai Cl ya sebagai elektrofiliknya, maka Cl-nya harus putus dulu dengan Cl yang lain. Dalam hal ini misalnya Cl2 ya. Nah, kemudian pemutusan ini akan menyebabkan si salah satu Cl-nya itu menjadi elektrofilik, muatannya positif. Kemudian Cl yang satu dia akan bereaksi dengan basanya tadi, basa Lewisnya. Dan hal ini kita pakai AlCl3 contohnya ya. Jadi misalnya nih kalau kalian lihat tanda di sini, ini adalah tanda perpindahan elektron. Jadi dia berikatan di sini kan pasti antara elektron satu dengan elektron lain, entah itu dengan melibatkan ikatan kovalen atau ikatan ion. Tapi kalau di sini ikatan kovalen ya. Nah, karena sama-sama elektrovalensinya 7 kan, sama-sama kurang 1, jadi pasti menggunakan masing-masing elektron yang ada di sini. Nah, jadi pada saat kalian lihat tanda panah full ke sini, artinya 2 elektronnya yang digunakan untuk berikatan satu dengan yang lain itu berpindah ke posisi yang ini, posisi yang tanda panah itu tertuju. Artinya 2 elektronnya pindah ke Cl yang kanan. Sedangkan yang di sini otomatis dia pasti kurang 2 elektronnya kan, makanya dia jadi muatannya positif ya, elektrofil dia jadinya, miskin dia elektronnya, melintir ya. Habis itu Cl yang kaya elektron ini dia akan berikatan dengan basanya tadi ya, basa Lewisnya tadi. Jadi dia Cl terus berikatan dengan basa, jadilah seperti ini. Ini sebenarnya ada tulisan Cl di sini ya, Cl positif, kemudian AlCl3 terus Cl. Nah, barulah nanti setelah muncul Cl yang elektrofil ini hanya contoh ya, bisa jadi Br, bisa jadi I2 atau apapun itu ya. Kemudian dia akan berikatan nih dengan senyawa si aromatik tadi ya. Jadi dia akan berikatan membentuk senyawa yang tidak stabil lagi. Jadi aromatiknya hilang dulu pertama ya. Jadi pada saat senyawa elektrofilik dia berikatan, senyawa aromatiknya jadi hilang dan dia akan menjadi senyawa karbokation. Karbokation itu adalah senyawa karbon yang muatannya positif ya. Jadi kalau kalian lihat tanda positif seperti ini, berarti itu senyawa karbokation. Nah, setelah itu barulah, karena dia harus stabil, dia harus membentuk
aromatik kembali, maka dia harus melepas hidrogennya nih. Ya. Nah, bagaimana cara dia melepas hidrogen? Dia akan ambil elektronnya semua, kemudian dia membentuk lagi senyawa aromatik, dan hidrogen yang lepas akan berikatan dengan Cl yang nukleofil. Nukleofil itu adalah yang elektronnya kaya, tajir dikit. Barulah nanti muncul senyawa produknya adalah dalam berupa benzena yang sudah stabil tadi, senyawa aromatik stabil yang sudah terikat dengan substituennya, kemudian membentuk HCl kalau misalnya dia pakainya ClCl, tapi kalau pakai BrBr berarti HBr, kalau pakai I2 berarti HI. Tinggal menyesuaikan, pokoknya hidrogen itu akan mengikat senyawa nukleofilnya dan tetap AlCl3 atau apapun itu yang menjadi katalis akan tetap menjadi senyawa dasarnya, tidak akan berubah. Jadi katalis itu dia tetap pada produk akhir, dia akan tetap seperti itu. Jadi saya kalau kita pakai H2SO4 tetap nanti H2SO4 hasilnya juga ya. Atau AlCl3 misalnya berarti tetap AlCl3, dia tidak akan berubah. Dia hanya akan membantu pengikatan awal saja ya, seperti itu. Paham? Ini adalah dua tahapnya ya. Jadi tahap kedua itu proses eliminasi proton. Jadi dia melepas protonnya karena harus dilepas untuk menggantikan agar dia bisa tetap stabil dan berikatan dengan si elektrofiliknya. Lalu terjadi restorasi aromatisitas atau pengembalian posisi aromatisnya tadi, aromatisitasnya. Paham? Ada pertanyaan? Silakan Rahma. Kan tadi kan itu kan Cl2 Pak, dia diputus ikatannya sama si AlCl3. Dia putus sendiri. Oh iya, tapi dibantu dengan AlCl3. Dia putus sendiri dengan adanya bantuan pemanasan atau dengan induksi UV. Kemudian setelah putus, salah satunya akan berikatan dengan si katalisnya tadi, AlCl3 dalam hal ini, dan salah satunya tetap dalam bentuk ionnya. Dalam hal ini adalah elektrofilik yang merupakan positif atau yang miskin elektron. Terus pertanyaannya, enggak ya, jadi dia akan tetap berikatan. Makanya di sini nih Al dia bisa berikatan, tapi nanti akibat dari adanya kelebihan elektron, Al ini jadi muatan negatif. Jadi dia banyak elektronnya di sini, tetap bisa berikatan. Makanya tadi induksi reaksinya itu harus ada pemanasan dan sebagainya agar dia tetap bisa berikatan meskipun udah stabil elektronnya. Paham? Iya betul. Jadi ini kan nanti dia akan memutus ikatannya ya. Jadi di sini dia ambil elektronnya, Al-nya jadi netral, terus dia akan mengambil hidrogen yang lepas di sini. Jadi dia jadi kembali 7, terus ada satu elektron hidrogen jadi 8 ya. Kovalen dia. Atau bisa jadi ikatan ion juga, ya, tapi nggak mungkin ya. Dia hidrogen itu satu ya, jadi kovalen ya. HCl ya. Jadi seperti itu. Paham? Yang lain ada pertanyaan? Waktu kita udah habis karena kita harus istirahat dan makan sebelum praktikum lagi. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Meskipun sebenarnya masih banyak contoh-contoh reaksinya ya. Jadi ini contohnya ada reaksi nitratasi. Kalau nitratasi ini penambahan terus nitrat saja ya pada strukturnya. Mekanismenya sama. Cuma reagen yang kita pakai di sini adalah N3 dan H2SO4. Di dua reagen ini yang kita pakai untuk nitratasi. Kita akan bahas minggu depan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Yang di Zoom ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan? Tidak ada, karena tidak ada yang mengamati ya di sini. Oke, kalau tidak ada teman-teman semua.
yang maju. Kalau enggak keluar. Jangan Enak gitu oke kepo. nyambung. Minggu depan